Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membuat video selaku ingin melengkapi tugas saya, yaitu tugas akhir untuk masuk final algoritma pemrograman. Ya, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Teguh Syahwanul Wahab, biasa dipanggil Gu. Saya sedang aktif kuliah di UIN Alauddin Makassar, jurusan Teknik Informatika angkatan 2016. Baiklah, sebelum itu saya akan mengenalkan apa itu Pascal sebelumnya. Pascal adalah bahasa pemrograman komputer yang dikembangkan oleh Niklaus Wirth pada tahun 1968 sampai 1969 dan dipublikasikan tahun 1970. Niklaus Wirth atau lengkapnya Niklaus Emil Wirth adalah seorang dosen, ilmuwan, dan peneliti komputer kebangsaan Swiss. Sebelum membuat Pascal, ia juga banyak mengembangkan bahasa pemrograman lain pada era 1960-an seperti Euler dan Algol-W. Nama Pascal dipilih untuk menghormati Blaise Pascal, seorang ilmuwan matematis Prancis yang pada tahun 1642 membuat kalkulator mekanis pertama di dunia. Kalkulator ini menjadi cikal bakal komputer modern. Niklaus Wirth pada awalnya merancang bahasa Pascal untuk mengajarkan pemrograman kepada mahasiswa di Universitas ETH Zurich di Swiss. Pascal didesain menggunakan struktur programming yang kemudian menjadi populer dan banyak digunakan oleh bahasa pemrograman setelahnya. Seiring perkembangan komputer, bahasa Pascal juga digunakan untuk aplikasi komersil. Pascal merupakan bahasa pemrograman data oriented. Programan bisa membuat tipe data sendiri selain tipe data standar yang disediakan seperti integer, real, char, dan boolean. Walaupun demikian, Pascal sangat ketat aturan. Setiap variabel hanya bisa menggunakan tipe data tertentu dan harus dideklarasikan terlebih dahulu. Bahasa Pascal bersaing dengan bahasa pemrograman lain pada era tersebut seperti Algol, Basic, dan Fortran, dan C. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit materinya. Ada 3 materi, Anda lihat dapat di sini. Yang pertama itu adalah tipe data. Yang pertama tipe data itu integer, yaitu tipe data bilangan bulat. Ada beberapa nama tipe pada integer, seperti short int, byte, integer, word, dan long int. Short int memiliki jangkauan min 128 hingga 127, ukuran memorinya yaitu 1 byte. Sementara byte 0 sampai 255, ukuran memorinya 1 byte. Integer min 32768 hingga 32767, ukuran memorinya itu 2 byte. Word 0 hingga 65535, ukuran memorinya 2 byte juga. Serta long int min 2147483648 hingga 21478367, ukuran memorinya itu 4 byte. Setelah integer ada real. Real adalah tipe bilangan pecahan. Data yang termasuk bilangan real adalah data angka yang mengandung pecahan. Data yang seperti ini akan memiliki keterangan jangkauan, jumlah digit penting, berarti, dan ukuran. Digit berarti ini penting diartikan karena berhubungan dengan tingkat ketelitian data yang disajikan. Ada beberapa tipe pada bilangan real seperti single, real, double, extended, dan com. Jangkauannya pun bervariasi hingga digit dan ukurannya berbeda-beda. Single memiliki jangkauan 1,5e min 145 hingga 3,4e plus 38, digitnya itu 7 sampai 8, ukurannya 4 bit. Hingga com itu 1,2e min 18 hingga 1,2e plus 18, digitnya 19 sampai 20, ukurannya 8 byte. Setelah real ada tipe data karakter. Tipenya ada 3, char, string, dan string X. Char itu berisi hanya 1 karakter diapit tanda petik. String
terdiri dari beberapa karakter maksimal 225 dan diapit tanda petik. String X terdiri dari maksimal X karakter diapit tanda petik. Selanjutnya adalah tipe data boolean, adalah tipe data yang hanya bernilai true atau salah false. Jangkauan nilai yang mungkin hanya dua, yaitu true atau false atau benar atau salah. Tipenya yaitu boolean, bool, word bool, dan long bool. Ukurannya boolean 1 byte, bool 1 byte juga, word bool 2 byte, dan long bool 4 byte. Ya, mungkin itu saja materi dari tipe data. Selanjutnya saya akan membahas operator, yaitu operator adalah simbol yang digunakan dalam program merubah suatu nilai. Dalam program, operator digunakan untuk mengalihkan nilai dua variabel, menganalisis nilai pada variabel, membandingkan nilai dalam dua variabel, dan sebagainya. Dan ada di sini juga macam-macam operator. Operator aritmatika seperti operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan matematika. Ada juga operator kegunaan seperti penjumlahan atau simbolnya tambah dan pengurangan simbol minus, perkalian simbol bintang, pembagian bilangan real, tanda backslash, dan mod sisa bagi, serta pembagian bilangan bulat disimbol div. Ada juga operator logika, operator yang digunakan untuk menghubungkan dua lebih ungkapan menjadi sebuah ungkapan berkondisi, hasilnya adalah benar true atau salah false. Operator kegunaan ini ada juga operator kegunaan, yaitu and sebagai dan, or sebagai atau, XOR salah sebagai salah atau satu benar, not sebagai tidak atau negasi. Yang kemudian adalah operator relasional, operator yang digunakan untuk membandingkan hubungan antara dua buah operan, sebuah nilai atau variabel. Selanjutnya adalah operator kegunaan. Di sini ada beberapa tipe seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar, serta lebih besar sama dengan. Mungkin itu tadi pembahasan dari dua materi saya, yaitu tipe data dan operator. Selanjutnya saya akan membahas looping pada Pascal. Perulangan pada Pascal. Perulangan adalah sebuah perintah yang menjalankan suatu perintah tertentu berulang-ulang sampai suatu kondisi terpenuhi. Di sinilah letak kelebihan komputer dibanding manusia, yaitu mampu melakukan hal yang sama berulang kali tanpa kesalahan akibat bosan atau lelah. Perulangan pada Pascal ada 3, for do, while do, dan repeat until. Namun di sini saya hanya membahas for do. Yang pertama adalah for do, adalah looping dari perhitungan kecil ke perhitungan besar, atau biasa disebut ascending. Baiklah, kita mulai programnya. For do. Baiklah, langkah pertama adalah kita membuka Turbo Pascal. Lalu klik file, lalu new. Lalu ketikkan program. Lalu nama program yang ingin Anda masukkan. Saya di sini memasukkan nama program for do. Lalu titik koma, lanjutkan dengan bagian basis CRT. Variabel yang diberikan di sini, saya memasukkan variabel x, yaitu integer. Integer di sini selaku variabel tidak bilangan bulat. Masukkan dalam begin, clear screen, lalu masukkan script yang ingin Anda lakukan for do, yaitu for x maksudnya kita melakukan
lalu statement yang Anda ingin masukkan dengan pengulangan sampai 7 tadi tersebut. Di sini saya ingin memasukkan repeat looping. Angka atau nomor sesuai nomor urut yang diinginkan. Pada statement kita tambahkan variabelnya yaitu x, koma, spasi, lalu dikrat, dan programnya berhasil. Mungkin itu tadi program yang saya telah lakukan. Selanjutnya kita beralih ke program yang kedua, yaitu for down to, yaitu adalah perulangan atau looping dari perhitungan besar menuju ke perhitungan terkecil atau disebut descending. Mari kita mulai programnya seperti ini. Kita akan lanjutkan program pengulangan. Kita beralih sekarang pada program pengulangan looping for down to, yang dimana down to bertujuan untuk mengurutkan angka terbesar menuju angka terkecil, atau biasa disebut dengan descending. Kita mulai dengan mengetikkan program sesuai hal nama programnya, yaitu for down to, lalu diikuti dengan USSCRT. Variabelnya yaitu integer, lalu begin, clear screen, lalu for x 7 Ya itu tadi mungkin program yang sempat saya paparkan kepada Anda dan sedikit penjelasannya. Itu mungkin itu saja. Baiklah, sebagai akhir dari semua ini, terima kasih sebesar-besarnya atas semua kru yang telah mensupport saya dan semua elemen sebagai pendukung. Terima kasih atas dosen pembimbing algoritma pemrograman, yaitu Pak Ridwan. Terima kasih juga kepada kakak-kakak para pembimbing selama ini yang telah membantu kami. Ya mungkin itu saja. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Mohon maaf jika ada kekurangan, mungkin hanya saya manusia biasa. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.